Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dan saya mewakili dari kelompok tersebut ingin membahas tentang kewirausahaan dan kebetulan hari ini kita berada di usaha Kuda Nagara. Sebelumnya perkenalkan dulu ya Pak, Ya. Nama saya Sonia Anastasia, panggil aja Sonia, dan teman saya Saya Giriani, panggil aja Giri. Giri. ya. Untuk Bapak sendiri, Oke, saya Anto Waskito, panggil aja Bambang. Enggak, panggil Anto. boleh gak sih cerita sedikit gitu Pak tentang mungkin sejarahnya gitu dari awal pembangunannya, terus untuk idenya gitu muncul dari mana? Oke, jadi sebenarnya ini usaha olahraga berkuda ya. Kalau yang sekarang lagi menjamur, mungkin kalian lihat tuh banyak usaha ini, pedal. Iya, Pedal di mana-mana, iya, rame gitu. iya Semua lagi orang tren buka, sekali ya. lagi tren. Nah, kalau usaha berkuda itu sangat spesifik. Mhm. Jadi awalnya tuh pas pandemi. Jadi saya tuh cari tempat berkuda di daerah Jakarta itu nggak banyak. Kecuali di Pulau Mas satu. Ada di Pulau Mas cuma satu itu di DKI ya. Area DKI cuma satu Pulau Mas. Nah berarti saya lihat di sini ada peluang market kan. Iya, Ya peluangnya nggak? sangat besar ya. Peluang market karena yang main di berkuda itu belum banyak. Memang tidak murah. Cuman kita ada target market menengah ke atas. Mereka tuh mau willing spending uang lebih untuk olahraga berkuda, tapi nggak perlu keluar Jakarta. Emang segmented. Nggak semua orang bisa, karena kan selain kudanya kan perawatan kudanya, orang yang ngerawat kudanya, terus lahannya, semua itu mesti di-maintain dan nggak bisa murah banget gitu untuk berkuda. Berarti untuk awal pembukaan tuh tahun 2020-an ya Pak? Kalau yang di sini kan awal tahun ini, Oh tahun saya ada 2 tempat. Jadi satu namanya Kuda Kota, satu Kuda Nagara. Kalau boleh tahu untuk modal awal berapa ya Pak? Yang mahal adalah investasi di, nah ini makhluk hidup kudanya. Kudanya range-nya variatif. Ada yang 80 juta satu ekor, ada yang 800 juta gitu. Ada yang 1,2 M, macam-macam. Tinggal mau main di mana gitu. Jadi range-nya Tergantung ya Pak. Iya. Di Iya, sini iya. ada berapa kuda Pak? 25, 18 punya saya, sisanya orang nitip. Boleh gak kasih tahu tantangan apa sih yang Bapak alami Oke, selama? tantangannya karena ini kita berusaha dengan makhluk hidup. Kalau kuda tiap hari mesti makan, Iya, betul betul. nggak? Mesti makan, mesti urus. Jadi Perawatannya kosnya, juga ya. perawatannya jadi tiap hari kosnya banyak keluar gitu. Harus ada yang keluar dan juga namanya makhluk hidup kan ada resiko. Resikonya apa? Sakit, ya kan? Mesti panggil dokter. Terus meninggal, pasti ada resiko meninggal ya kan? Nah itu tantangannya itu. Jadi menjaga kesehatan kuda. Menurut Bapak sendiri Pak Anto ya, kalau semisal ngelihat buat berkembang di masa mendatang itu gimana peluangnya Pak? Oh, peluangnya masih bagus, bagus banget. Dari kita buka awal tahun ini ya, tahun ini yang di sini ya, ini nggak pernah antusias banyak karena orang cari sesuatu yang berbeda. Marketnya masih banyak. Tapi kuda tuh peminatnya lebih ke anak muda atau macam? Sekarang range-nya gede. Nah, orang naik kuda bisa dari umur 6 tahun sampai 65 tahun member kita di sini. Jadi yang misalnya 6 tahun yang masih belajar naik, terus ada yang mau prestasi anak SD, SMP buat mereka melanjutkan sekolah ada, terus ada yang orang pulang kerja gitu, setelah pulang atau sebelum kerja mereka latihan buat olahraga, sampai yang usia 60 tahun untuk terapi juga ada. Untuk promosi sendiri Pak, Oke. Bapak lebih gencar promosi tuh di mana gitu? Oke, jadi sekarang kan udah beralih ya. Kalau kalian lihat dari depan sampai sekarang tuh nggak ada neon sign. Udah Iya, nggak ada Pak. kan? Di sini. Nggak ada. Terus di depan juga pas masuk nggak ada Iya. logo. Paling pas masuk udah baru kelihatan. Jadi karena model promosi sekarang tuh udah lebih ke media sosial ya. Betul. Jadi orang nggak perlu ada sign besar. Mereka nyari sendiri. Itu yang penting di Google Map, di Waze. Konten-kontennya ada. Kontennya ada. Kita kadang-kadang member mereka buat sendiri konten terus di tag Iya. kita, atau kita ada juga tim yang buat video. Kalian misalnya ini follow Kuda Nagara di IG-nya atau TikTok-nya, kalian bisa lihat tuh konten-konten. Untuk target kedepannya gimana Pak? Targetnya kita mesti duplikasi. Awal tahun depan kita mesti buka cabang lagi. Buka cabang lagi. Kira-kira nih Bapak mau buka cabang di mana? Di mana? Di Jakarta Barat, Jakarta Utara itu pasarnya bagus. Karena menengah ke atasnya lumayan banyak. Pesan apa sih untuk mahasiswa seperti kita yang tertarik gitu untuk misalnya memulai usaha sendiri gitu? Karena usaha kuda nggak gampang ya. Lu mesti tahu dulu karakter kudanya, terus hobi, mesti ada passion. Jadi nggak cuma buka usaha karena Asal ekonomi. pengen aja Ya, gitu. pengen atau FOMO apa ya? Iya, hobi FOMO, liburan, benar-benar. gitu.
Jadi mesti ada kesukaan kita. Kebetulan saya hobi berkuda, jadi saya dalemin berkuda. Dari situ bisa saya kembangin. Usahakan kalian senang sama tipe bisnis yang kalian mau gelutin. Terima kasih untuk waktunya Bapak. Boleh, nanti kalian lihat foto-foto video-video kita. Iya, terima kasih Ya. banyak. Iya. Oke, makasih ya. Terima kasih Bapak. Sekian dari video wawancara kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menyaksikan.